Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aplikasi OBE Outcome Based Education di Fakultas Sains dan Teknologi telah melampaukan progresnya. Aplikasi ini kita gunakan, insya Allah persiapan kita untuk lembaga akreditasi mandiri di setiap prodi yang ada. Ada tiga lam yang akan kita lewati, lam teknik, lam infokom, dan lam sam. Maka untuk itu kami berharap Bapak Ibu prodi bisa memanfaatkan aplikasi ini dan juga melibatkan seluruh dosen kita dalam penginputan dokumen-dokumennya, mulai dari dokumen capaian pembelajaran, profil lulusan, RPS, dan nanti proses asesmen. Terima kasih kepada teman-teman KPM yang telah menginisiasi proyek ini hingga ini bisa terimplementasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari KPM FST UIN Suska Riau akan menyampaikan panduan penggunaan aplikasi Outcome Based Education atau OBE. Aplikasi ini dibuat 2-3 tahapan pengembangan. Pada tutorial kali ini merupakan tahapan pertama yang hanya akan menjelaskan diantaranya penginputan dokumen prodi, pemetaan profil lulusan, pemetaan CPL, bahan kajian dan MK, serta penyusunan dokumen OBE. Adapun sebelum menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu Prodi selayaknya harus mempersiapkan dokumen seperti berikut. Yang pertama, dokumen data profil lulusan, kemudian data capaian pembelajaran lulusan atau CPL, lalu bahan kajian, kemudian mata kuliah atau MK, lalu yang terakhir adalah dokumen metrik pemetaan CPL dan PL, CPL dengan bahan kajian, pemetaan bahan kajian dengan MK, pemetaan CPL dan MK. Nah, setelah data semua siap, silahkan memasukkan data tersebut ke aplikasi OBE System pada link berikut ini. Itu dapat diakses menggunakan pada kurikulum.uinsuska.ac.id. Nah, di browser ini, setelah kita buka browser, kita ketikkan kurikulum, link yang tadi, .uinsuska.ac.id. Pada tampilan awal dari aplikasi OBE System ini kita akan memasukkan akun yang sudah kita daftarkan. Nah, di mana untuk mengakses sistem OBE ini ada beberapa akun. Yang pertama adalah akun untuk admin fakultas, di mana akun fakultas ini nanti, admin fakultas ini nanti dapat mengakses semua prodi, data-data semua prodi. Kemudian ada akun prodi di mana akun prodi ini, admin prodi ini nanti hanya bisa mengakses atau mengelola data-data yang ada di prodi bersangkutan. Kemudian ada akun data dosen di mana data-data nanti hanya dapat dikelola oleh dosen yang bersangkutan. Nah, pada tutorial kali ini saya akan memberikan contoh dari sisi akun fakultas, admin fakultas. Baik, langsung saja ke sini kita masukkan akunnya, username dengan alamat email dan password. Kita login. Nah, setelah login akan disajikan dashboard dari masing-masing akun tadi. Ini merupakan tampilan dari dashboard akun fakultas. Jadi di sini ada informasi yang memberikan petunjuk tanda bahwa ini adalah operator fakultas di pojok di kanan atas. Nah, di sini hal yang perlu dilakukan oleh admin pertama kali, admin fakultas, yaitu adalah melakukan pengaturan. Ada dua menu pengaturan dan kurikulum. Yang dilakukan pertama kali oleh admin adalah pengaturan. Nah, di dalam pengaturan ada tiga
tahapan, ya. Ada 3 pilihan, di mana ini ada daftar pengguna, artinya daftar pengguna ini adalah daftar pengguna aplikasi ini. Nanti semua pengguna yang terdaftar pada aplikasi ini akan muncul di tabel atau kolom ini. Selanjutnya adalah data master. Di dalam data master, ini admin fakultas atau admin nanti diharapkan memasukkan nama-nama fakultasnya. Jadi di sini ada 3 pilihan, ada tab fakultas, ada tab prodi, dan dosen. Ya. Admin diharapkan memasukkan nama fakultasnya dengan klik tambah add. Ini kode fakultasnya apa, nama fakultasnya apa, universitasnya apa, kemudian kita save. Ini salah satu contohnya. Kalau sudah di save, nanti akan muncul di tabel berikut ini. Nah, di sini ada kolom action, yang biru ini untuk edit, ubah data, kemudian yang merah untuk delete. Kemudian pada tampilan prodi, pada tab prodi ini, kita bisa memasukkan, admin bisa memasukkan nama-nama prodi yang berada di bawah fakultas tersebut. Contohnya saja di sini adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi ada 5 prodi yang dimasukkan di dalam tabel untuk Fakultas Sains dan Teknologi. Caranya juga sama, yaitu dengan menambahkan klik tombol add. Kemudian untuk yang dosen, kita juga sama caranya, yaitu menambahkan data-data dosen di sini. Ya, data-data dosen ditambahkan melalui kolom fitur yang bagian dosen. Jadi dosen-dosen pengampu mata kuliah nanti harus terdaftar terlebih dahulu di sini. Ya, ini salah satu contoh nama-nama dosen yang sudah kita masukkan. Jadi kita bisa menambahkan nama-nama dosen di fakultas kita masing-masing. Nah, setelah semuanya ini selesai, pada bagian fitur data master ini selesai, selanjutnya kita akan masuk ke set prodi. Fitur set prodi dan tahun aktif. Nah, ini kita bisa memilih, admin fakultas bisa memilih prodi mana yang akan kita kelola. Sebagai contoh, misalnya di sini saya berikan contoh untuk program studi teknik elektro. Jadi admin fakultas ini artinya di sini akan mengelola atau memasukkan data-data yang berkaitan dengan program studi teknik elektro. Setelah kita pilih di sini, jangan lupa untuk mengklik tombol set prodi dan tahun yang akan dikelola. Kita klik. Nah, jadi pengaturan berarti sampai sini pengaturan itu sudah selesai. Pengaturan di sini pada bagian menu pengaturan sudah selesai untuk admin fakultas. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah ke pengisian data ke menu kurikulum. Pengisian data ke menu kurikulum ini. Jadi data-data yang dipersiapkan oleh prodi tadi, ada 5 data, mulai dari profil lulusan sampai mata kuliah tadi, itu nanti akan kita masukkan dan kita petakan di bagian menu kurikulum. Setelah kita memilih program studi yang akan kita kelola di sini, pada menu set prodi dan tahun aktif, dan klik set prodi, kita selanjutnya adalah mengisikan data-data yang berkaitan dengan prodi tersebut di bagian menu kurikulum. Pada menu kurikulum ini ada 4 pilihan, ada data, pemetaan, penyusunan, dan rangkuman. Ya, yang pertama kali kita akan memasukkan data-data yang sudah dipersiapkan tadi, yang diantaranya profil lulusan, ya di sini. Ada profil lulusan, CPL prodi, indikator CPL, bahan kajian, dan mata kuliah. Nah, caranya untuk memasukkan data ini ada 2 cara. Yang pertama yaitu add, yang kedua adalah import. Add ini kita memasukkan data secara manual. Kita memasukkan datanya secara manual, satu persatu. Misalkan
lulusan mampu, dan seterusnya. Nah, ini kita memasukkan satu persatu. Atau dilakukan dengan cara import. Import data ini caranya kita download terlebih dahulu template-nya dengan klik download template warna hijau. Nah, setelah kita download, kita buka. Dan nanti akan muncul di sini ya file template Excel. Nah, dari template ini kita bisa memasukkan data-data profil lulusan, PL2, PL3, kode profil lulusan, dan deskripsi lulusan. Lulusan mampu untuk bersaing, nah ini sebagai contoh, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa di save. Nah, ini kita tutup terlebih dahulu. Setelah kita isikan di Excel ini, selanjutnya adalah kita upload. Nah, kita upload kembali data ya dari Excel yang sudah kita isikan tadi dengan cara import, choose file, kemudian kita cari file yang kita isikan dalam bentuk Excel tadi, misalkan kita masukkan ke profil lulusan, kemudian klik upload. Nah, nanti akan secara otomatis semua profil lulusan akan terupload di sini. Begitu juga dengan pilihan CPL Prodi. Pada bagian CPL Prodi itu juga sama, caranya ada secara manual dan ada import. Ini sebagai contoh sudah saya masukkan semua CPL-nya. Kemudian indikator Prodi juga sama, kita tinggal import saja. Ini agak berbeda cara pengisiannya. Sebagai contoh adalah seperti ini, kita import, kita download saja, download template-nya. Kemudian kita isikan indikator CPL ini, template-nya. Kita buka terlebih dahulu. Kita masukkan seperti ini. Ya. Kita masukkan kode CPL indikator, misalkan di sini saya memasukkan IK 011, indikator CPL 012. Nah, deskripsi CPL indikatornya apa saja? Pemahaman tentang ajaran Islam dan seterusnya. Kemudian kode CPL-nya berapa? Apa saja? Misalkan pada poin indikator 011, 012 ini ke CPL 01, 01, 02, 02 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa pembobotannya ini disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan misalkan dalam CPL 01 memiliki indikator, dua indikator ini ya. Berarti pembobotan ini 50%, 50%. Itu tergantung dari kebijakan prodi. Kemudian misalnya lagi di sini pada CPL 2, CPL 3 ini ada 3 indikator. Tiga indikator ini dia memiliki 3 deskripsi item ya. Maka pembagian bobotnya berapa? 40, 30, 30. Ini tergantung dari kebijakan prodi. Nah, setelah semuanya sudah diisikan seperti ini formatnya, kita upload kembali. Nah, kita upload ke aplikasi ini. Ke aplikasi dengan cara import, choose file, kita pilih indikator CPL yang sudah kita isikan tadi. Kemudian klik upload. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi pembobotan tadi itu berkaitan dengan CPL yang ada di sini. Total bobotnya harus 100%. Nah, kemudian untuk bahan kajian juga sama caranya. Ada add satu persatu, ya, kode bahan kajiannya apa, deskripsinya seperti apa, memasukkan satu persatu. Atau selanjutnya kita import saja untuk bahan kajian.
dari file template Excel, file Excel yang sudah kita isikan, kita terus pilih, kemudian kita pilih berita, lalu upload. Nah, di sini sudah berhasil terupload. Begitu juga dengan bagian tab mata kuliah. Begitu juga untuk mata kuliah, kita import saja, kita pilih file Excel yang sudah kita isikan, kemudian klik open, lalu upload. Nah, di sini bagian data sudah pada bagian menu kurikulum, data sudah kita isikan semua. Selanjutnya, setelah semua data dari profil sampai mata kuliah ini sudah terisi semua, langkah selanjutnya adalah ke pemetaan. Pada bagian pemetaan ini, ada beberapa pilihan, ya Bapak Ibu, yang akan kita petakan, yaitu CPL dan PL, memetakan capaian pembelajaran lulusan dan ke profil lulusan, kemudian CPL ke bahan kajian, memetakan BK bahan kajian ke mata kuliah, dan memetakan CPL ke mata kuliah. Nah, untuk memetakan ini, kita masing-masing, dan pada bagian pemetaan ini dilakukan oleh masing-masing prodi. Karena prodi tersebut yang tahu betul tentang pemetaan-pemetaan antara CPL dengan PL, CPL dengan PK, PK dengan MK, dan CPL dengan dan MK. Nah, untuk yang pertama, untuk memetakan pada bagian menu pemetaan ini, kita cukup mencentang, mengklik kotak-kotak yang non-aktif ini, kita centang. Ya. Misalkan CPL pertama, kemampuan memahami dan menerapkan kompetensi dasar keislaman. Itu terkait dipetakan ke PL1 misalkan. Atau terkait dengan PL2. Kita hapus pada PL1-nya. Nah ini. Jadi cukup mencentang-centang. Begitu juga pemetaan CPL dengan BK. Juga seperti itu. Kita centang di masing-masing. Ya. Bahan kajian dicentang pada kolom CPL1 atau CPL2 dan seterusnya. Nah, untuk menghapuskan kita klik ulang, sampai sudah terhapus. Begitu juga dengan BK dan MK, itu dipetakan semacam ini, centang-centang, ya. Begitu juga dengan CPL dan MK, itu cara memetakan. Jadi ini ketika kita sudah mencentang kotak ini, itu secara otomatis akan tersimpan di database. Nah, itu cara pemetaan. Setelah pemetaan semua pemetaan ini selesai, selanjutnya kita akan menyusun, ya, kita mulai menyusun data-data yang dibutuhkan pada menu penyusunan. Pada bagian menu penyusunan, di sini ada beberapa pilihan penyusun. Yang pertama adalah penyusunan MK, MK prasyarat, dosen pengampu mata kuliah, kemudian ada indikator MK. Pada penyusunan MK, kita masukkan satu persatu, Bapak Ibu, SKS, ya, misalkan kerja praktek, ini SKS-nya teori praktek, apakah hanya teori saja, atau ada prakteknya, gitu ya. Kalau ada prakteknya, mungkin kita bisa tambahkan satu SKS atau berapa SKS, gitu ya. Kewirausahaan, misalkan di sini 3 SKS, prakteknya tidak ada, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian kategori, apakah mata kuliah ini digolongkan sesuai dengan kategorinya, apakah wajib ataukah pilihan. Kemudian letaknya di mana itu bisa dicentang di bagian semester. Misalkan kerja praktek itu dipilih di bagian semester 7. Semuanya dipetakan semacam itu. Disusun berdasarkan kurikulum yang kita miliki. Dan ini wajib dilakukan oleh prodi. Setelah semuanya dicentang, barulah di sini nanti kita simpan, maka akan selanjutnya kita pindah ke mata kuliah prasyarat.
Nah, ini mata kuliah prasyarat ini diambil dari kita bisa tambahkan dengan menambahkan kolom action. Semester 2 misalkan, akidah akhlak, apakah dia punya mata kuliah prasyarat? Kalau tidak ada, kita kosongkan. Kalau misalkan di sini studi Al-Quran, itu ada mata kuliah prasyaratnya, maka kita bisa pilih mata kuliahnya studi Al-Quran, prasyaratnya studi hadis misalnya. Kita save sebagai contoh di sini. Maka dia akan muncul di sisi ini. Setelah itu, setelah semuanya dipilih, selanjutnya kita ke dosen pengampu. Nah, pada bagian dosen pengampu ini kita bisa memilih dosennya, misalkan akidah akhlak. Nah, ini nama-nama dosen yang sudah kita masukkan di bagian awal tadi. Di teknik elektro, misalkan kita pilih dosen, salah satu dosen, kemudian kita save. Nah, dan seterusnya kita isikan sampai bawah. Kemudian indikator mata kuliah ini sudah muncul otomatis. Ini indikator mata kuliahnya secara otomatis nanti kalau pemetaannya sudah selesai. Nah, kalau semuanya sudah disusun secara rapi, maka nanti tinggal pada bagian rangkuman. Pada bagian rangkuman ini nanti akan muncul bahan kajian ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada peta pemenuhan CPL, BK, dan MK. Kemudian ada organisasi MK, ada pilihan peta pemenuhan CPL, MK setiap semester, peta pemenuhan indikator CPL, dan mata kuliah. Jadi di sini kita bisa lihat pemetaan dari mata kuliah yang kita susun di atas. Matematika sains. Nah, itu bahan kajian matematika sains itu ternyata CPL 3 itu ada di sini. Pengolahan sinyal dan informasi CPL 4, aljabar linier, dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat di bagian ini. Kemudian kalau kita ingin melihat organisasi mata kuliah pada tab ini, kita bisa melihatnya seperti ini. Nanti semuanya akan muncul. Data-data yang kita petakan, yang kita masukkan, susun itu akan muncul di bagian rangkuman ini. Sehingga hal ini dimungkinkan prodi untuk memetakan arah mana kira-kira yang cenderung kemana profil lulusan kita. Seperti itu ya. Nah, ini bagian peta pemenuhan indikator CPL dan seterusnya. Nah, jadi itu ini bagian rangkuman untuk melihat semua data yang kita masukkan, kita petakan, kemudian kita susun. Ini bagian di bagian rangkuman. Mungkin itu saja tutorial kali ini, dan ini masih dalam proses pengembangan karena ada 2 item lagi, ada 2 menu lagi di bagian kurikulum ini yang masih dalam tahap pengembangan, yaitu bagian RPS, penyusunan RPS, dan kemudian ada bagian asesmen OBE yang semuanya nanti akan memudahkan para Bapak Ibu dosen dalam mengasesmen. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.